Iran menyerang kota-kota besar Israel dengan setidaknya 180 rudal balistik pada Selasa malam 1 Oktober 2024. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut ditembakkan sebagai respon Teheran terhadap pembunuhan warga sipil di Gaza dan baru-baru ini di Lebanon dalam serangan Israel serta pembunuhan para pemimpin IRGC, Hamas, dan Hizbullah. IRGC mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut secara khusus ditujukan ke 3 pangkalan militer di Tel Aviv. Media pemerintah Iran mengatakan bahwa negara itu menggunakan rudal balistik hipersonik Fatah untuk pertama kalinya, sebuah klaim yang tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Al Jazeera. Menurut Global Firepower Index 2024, militer Israel dan Iran tidak terlalu jauh berbeda dalam hal kekuatan militer secara keseluruhan. Iran berada di peringkat ke-14 dalam peringkat global, diikuti oleh Israel di tempat ke-17. Indeks ini juga menyertakan perbandingan langsung antara kedua angkatan bersenjata. Berdasarkan hal ini, Iran lebih unggul dari Israel dalam hal jumlah personel. Hal yang sama juga berlaku untuk jumlah tank dan kendaraan bersenjata. Namun mengingat situasi geografis, ini bukanlah faktor yang paling relevan jika terjadi konflik bersenjata antara Israel dan Iran. Negara ini dipisahkan oleh negara-negara tetangga seperti Irak dan Yordania, dan jarak antara Yerusalem dan Teheran sekitar 1.850 km. Berikut perbandingan kekuatan militer Iran dan Israel yang dilansir Al Jazeera. Menurut The Military Balance 2023 yang diterbitkan oleh lembaga pemikir yang berbasis di Inggris, International Institute for Strategic Studies atau IISS, Iran memiliki 610.000 personel aktif, termasuk 350.000 tentara, 190.000 IRGC, 18.000 angkatan laut, 37.000 angkatan udara, dan 15.000 pertahanan udara. Iran juga memiliki tentara cadangan sebanyak 350.000 orang. Wajib militer adalah wajib bagi pria Iran yang berusia di atas 18 tahun dengan beberapa pengecualian. Israel memiliki 169.500 personel aktif, termasuk 126.000 di Angkatan Darat, 9.500 di Angkatan Laut, dan 34.000 di Angkatan Udara. Israel memiliki tentara cadangan sebanyak 465.000 orang. Israel mewajibkan wajib militer bagi sebagian besar pria dan wanita muda berusia di atas 18 tahun dengan beberapa pengecualian. Menurut lembar fakta yang diterbitkan oleh Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI pada April 2024, Iran menghabiskan 10,3 miliar dolar pada 2023, meningkat 0,6% dari 2022. Israel menghabiskan 27,5 miliar dolar pada tahun 2023, meningkat 24% dari 2022, lonjakan yang sebagian dipicu oleh perang di Gaza setelah 7 Oktober. Iran memiliki lebih dari 10.513 tank tempur, lebih dari 6.798 senjata artileri, dan lebih dari 640 kendaraan lapis baja. Angkatan Darat juga memiliki 50 helikopter, sementara IRGC memiliki 5 helikopter. Israel memiliki sekitar 400 tank tempur, 530 senjata artileri, dan lebih dari 1.190 kendaraan pengangkut pribadi. Pasukan udara memainkan peran penting. Israel jelas lebih unggul dari Iran dalam hal kekuatan udara menurut Global Firepower Index. Israel secara keseluruhan dilengkapi dengan 612 jet tempur, Iran memiliki 551 jet tempur. Di luar angka-angka itu, kualitas pesawat militer juga penting. Jika terjadi konflik, penerbangan akan memainkan peran yang sangat penting, bahkan mungkin peran yang menentukan bagi Israel. Di sisi Iran, pesawat terbang tidak memiliki arti penting karena hampir tidak mungkin memperbarui armada karena sanksi. Inilah sebabnya mengapa Teheran berfokus pada pengembangan rudal dan pesawat tak berawak. Namun, masih dipertanyakan seberapa baik rudal dan drone ini dapat menangkis serangan udara Israel. Iran memiliki 17 kapal selam taktis, 68 kapal patroli dan kombatan pesisir, 7 korvet, 12 kapal pendaratan, 11 kapal pendaratan, 18 logistik, dan peralatan pendukung. Israel memiliki 5 kapal selam dan 49 kapal patroli dan kapal tempur pesisir. Israel bergantung pada apa yang dikenal sebagai sistem Iron Dome yang diyakini telah mencegat sebagian besar rudal Iran. Sistem pertahanan udara ini dilengkapi dengan radar yang mendeteksi proyektil yang masuk, kecepatan dan arahnya.
Pusat kendali kemudian menghitung apakah proyektil tersebut menimbulkan ancaman bagi kota-kota Israel. Proyektil yang tidak menimbulkan ancaman dibiarkan mendarat di lahan kosong. Jika proyektil itu menimbulkan ancaman, unit pendembak rudal meluncurkan rudal untuk menembak jatuh proyektil tersebut. Peluncur berisi 20 rudal pencegat. Ada 10 baterai Iron Dome yang tersebar di seluruh Israel. Sistem lainnya mencegat rudal jarak menengah dan jarak jauh. David Sling mencegat rudal dengan jarak antara 40 km dan 300 km. Sistem panah mencegat rudal dengan jangkauan hingga 2.400 km. Pada Februari, Iran mengerahkan jarak pendek ketinggian rendah yang berarti petir dalam bahasa Persia. Ini adalah sistem deteksi inframerah dilengkapi dengan radar dan sistem elektrooptik untuk mendeteksi dan mencegat target. Alat ini dapat dipasang pada kendaraan. Iran memiliki berbagai sistem pertahanan rudal permukaan ke udara yang berbeda. Ini termasuk lebih dari 42 rudal jarak jauh S-200, S-300, dan Bafar 373 buatan Rusia, lebih dari 59 rudal jarak menengah atau MIM-23 Hawk, Haki 2C, dan Kordat 15 buatan Amerika Serikat, dan 279 rudal jarak pendek CHSA-4 dan 9K331 Tor M1 buatan Cina. Namun perlindungan mutlak tentu saja tidak mungkin. Serangan drone dan rudal Iran baru-baru ini telah mengungkapkan di mana Israel perlu melakukan perbaikan. Iran memiliki setidaknya 12 jenis rudal balistik jarak menengah dan jarak pendek di gudang senjatanya, mulai dari Tondar 69 yang memiliki jangkauan 150 km hingga Khorram Sfar dan Sejil yang memiliki jarak tempuh hingga 2000 km. Israel memiliki setidaknya 4 jenis rudal balistik jarak pendek menengah, mulai dari Lorah dengan jangkauan 280 km hingga Jericho 3 dengan jangkauan antara 4.800 km dan 6.500 km. Israel diperkirakan memiliki 90 hulu ledak nuklir di tempat penyimpanannya. Iran diyakini tidak memiliki senjata nuklir tetapi memiliki program nuklir yang canggih dan mengoperasikan beberapa fasilitas nuklir dan pusat penelitian. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei melarang produksi senjata dalam sebuah dekret atau fatwa keagamaan pada awal 2000-an dengan mengatakan bahwa hal itu dilarang dalam Islam. Namun pada Mei, Iran mengancam akan mengubah doktrin nuklirnya jika eksistensi Iran terancam.